Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Bu Rika, gimana kabarnya sore ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Anis. Bu Anis juga kan ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini sore ini mendung, Bu ya. Bu Rika kayaknya agak mendung nih wajahnya. Kenapa, Bu? Iya, Bu. Jadi nggak enak ini. Seperti yang kemarin saya WA itu, Bu ya, saya mau minta waktunya Bu Anis sebentar, bisa ya? Nah iya, tentu Bu, bisa. Jadi Iya. tadi kan Bu Rika WA saya ya, katanya pingin ngobrol, pingin apa ngomong-ngomong. Kalau boleh tahu tujuannya apa Bu ya, kita ngobrol-ngobrol itu apa sih? Iya nih, Bu. Saya agak nggak enak ini karena saya itu baru ditegur sama kepala sekolah saya, Bu. Karena saya beberapa kali itu datang terlambat, pinjernya itu melebihi dari jam 7 seperti itu. Oh begitu. Sudah berapa kali Bu terlambatnya? Ya sudah lebih dari 3 kali, Bu, makanya saya dipanggil sama kepala sekolah dan ditegur. Oh, sampai lebih dari 3 kali Bu ya. Iya. Sejauh ini kendala apa yang Ibu hadapi sampai Ibu terlambat lebih dari 3 kali? Iya, mungkin karena efek saya kan tinggalnya di Batang, Bu, sedangkan saya ngajarnya di Pekalongan. Mungkin dari jarak jarak tempuh antara Batang dan Pekalongan yang mungkin agak jauh. Kemudian juga karena lalu lintas pada pagi hari itu yang begitu padat. Terutama kalau saya berangkat melewati Pantura itu sangat padat sekali. Kemudian saya tinggal di perumahan yang notabene pagi hari itu sangat riuh sekali orang-orang hilir mudik untuk kegiatan pada pagi hari untuk berangkat ke sekolah, untuk bekerja dan sebagainya. Jadi kendala Ibu jarak Bu ya, jarak dari rumah ke tempat kerja itu cukup jauh ya. Jauhnya berapa kilometer Bu? Ya kalau jauh memang kalau dihitung nggak terlalu jauh banget sih Bu ya, hanya sekitar 7 kilometer. Cuma mungkin karena kondisi pagi hari itu lalu lintasnya agak padat, kemudian kalau ditambah lagi dengan misalkan kondisi hujan, terus terkena lampu merah yang begitu banyak, itu sekitar 10-an itu ada, Bu. Misalkan kalau lampu merah 10-10-nya nyala semua, ya sudah wes, alhasil saya pasti akan terlambat kalau sudah berangkatnya kesiangan. Dari rumah jam berapa Bu berangkat kerja? Dari rumah itu sebenarnya sangat cukup, Bu. Kalau misalkan di nalar sih masih cukup ya waktu 30 menit. Cuma kondisi jalannya itu kan kita nggak bisa memastikan, kadang padat, kadang mungkin kalau kendala motor juga pas sehat, nggak ada ban bocor atau apa, Bu ya. Mungkin bisa. Bahkan saya pernah juga karena memburu-buru waktu demi supaya tidak kalah dengan danger, saya ngebut kemudian melalaikan keselamatan saya sendiri. Akhirnya saya juga beberapa kali pernah mengalami kecelakaan juga karena terburu-buru itu. Sampai segitu ya, sampai mengalami kecelakaan. Jadi kendala Ibu tadi jaraknya ya, kemudian lalu lintas yang ramai. Kira-kira ada lagi Bu kendala yang Ibu hadapi selain itu? Mungkin juga karena kalau pagi hari itu saya harus mengantar anak-anak dulu, Bu. Sebelum ke sekolah itu kan anak-anak harus saya antar ke rumah mbahnya untuk ngedrop barang-barang, pakaian ganti dan sebagainya. Karena kan memang kami itu tidak punya rewang, sehingga kalau anak-anak pulang sekolah SD
mereka akan pulangnya ke mbahnya sampai nanti mereka berangkat sekolah TPQ sore itu, baru saya jemput. Nah, setelah saya drop ke rumah mbahnya, baru saya bisa mengantar anak-anak ke sekolah SD-nya. Jadi agak memakan waktu juga dari rumah ke rumah mbahnya, terus kemudian ke sekolahan, balik lagi ke Pekalongan, seperti itu. Seperti itu ya. Dalam waktu yang 30 menit, kemudian Iya. lalu lintas yang ramai, tidak hanya langsung ke tempat kerja tapi harus belok dulu ke tempat mbahnya mengantar anak-anak Bu ya. Seperti itu. Oke, dari kendala-kendala yang tadi Ibu sudah ungkapkan, apa harapan Ibu? Iya, harapan saya itu nggak muluk-muluk Bu ya. Pengen bisa datang ke sekolah, pinjer tepat waktu itu saja, dan selamat sampai sekolahan. Nggak ada kendala kecelakaan atau apalah di jalan kaki. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ibu ya dalam perjalanan ke tempat kerja maupun sampai pulang gitu. Kalau dibuat skala 1 sampai 10, Ibu tuh merasa di level berapa, Bu? Dengan kondisi seperti ini? Mungkin masih di level 6 Bu ya. Di level 6. Ya, Ini karena Ibu, masih kadang beberapa kali sering terlambat itu sih ya. Ibu ingin meningkat ya, meningkat levelnya itu ditingkatkan di Iya. level berapa, Bu? Mungkin ya nggak terlalu muluk-muluk ya Bu ya, kalau 10 mungkin ya jauh, mungkin masih jauh. Mungkin saya di level 8 saja Ibu. Level 8. Ya. Ibu, kalau Ibu ingin meningkat di level 8, apa yang Ibu lakukan supaya Ibu bisa mencapai level 8 itu, Bu? Yang saya lakukan mungkin saya harus bisa bangun lebih pagi lagi Bu. Mungkin dengan cara pasang alarm ya, supaya tidak kesiangan. Seperti itu kali Bu ya. Berarti memasang alarm. Mungkin bisa digali lagi Bu, apa selain memasang alarm supaya bangunnya lebih pagi? Mungkin itu juga saya akan mulai mengkondisikan anak-anak supaya saat tidur malam itu tidak lebih dari pukul 9. Jadi harapannya saat bangun pagi hari mereka bisa lebih fresh, bisa bangun tepat waktu. Jadi tidak ngantuk, ada drama ngantuk-ngantuk lagi, suruh mandi nggak mau, suruh sholat nggak mau, seperti Nah, itu. seperti itu Bu ya. Oke. Memang kalau anak-anak masih kecil Bu, kita itu harus ekstra ini Bu ya, ekstra perhatian pada anak-anak ya, karena belum begitu mandiri, kita harus mengatur jam tidurnya. Kemudian juga mungkin ini Bu ya, untuk mempersiapkan apa yang dibawa gitu ya. Iya, mungkin biasanya kan kalau pagi-pagi itu riweh karena sudah bangun kesiangan, kadang juga banyak juga barang-barang yang harus dibawa akhirnya ketinggalan. Nah, mungkin sebelum mereka tidur mereka harus sudah mengkondisikan mungkin bekal-bekal apa saja yang akan dibawa ke mbahnya, entah itu pakaian ganti dan buku-bukunya, mungkin seperti itu. Jadi saat pagi hari sudah mau berangkat, sudah prepare, semua sudah siap. Iya Bu, bagus. Selain dari itu Bu, mengatur jam tidur anak ya, supaya anak itu tidur tidak lebih dari jam 9, rencana apa lagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan itu Bu ya, akan mencoba berbagi tugas dengan suami saya. Kebetulan kan suami saya itu kerjanya di lingkungan Batang, jadi tidak memerlukan jarak tempuh yang terlalu jauh ya, dan memakan waktu juga. Jadi mungkin anak-anak tugas untuk mengantar anak-anak akan saya alihkan ke suami saya. Jadi saya setelah melaksanakan aktivitas pagi hari di rumah, mungkin saya bisa langsung berangkat ke sekolah. Jadi yang akan Ibu lakukan itu ada 3. Yang pertama tadi memasang alarm ya, supaya bisa
bangun lebih awal, kemudian meminta anak-anak untuk tidur tidak lebih dari jam 9, dan mereka sudah harus menyiapkan apa yang akan dibawa untuk sekolah dan sebagainya, Bu ya. Kemudian mengatur untuk mengantar anak ke mbahnya, itu yang mengantar adalah ayahnya, gitu Bu ya. Nah, dari rencana-rencana itu yang akan Bu Rika lakukan yang pertama itu yang mana, Bu? Mungkin kesemuanya, ketiga-tiganya itu harus saling berkaitan, Bu. Harus saya laksanakan langsung itu, Bu. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi mau dilaksanakan sekaligus, Bu ya? Iya, sekaligus. Kapan Bu mau dilaksanakan itu rencananya? Secepatnya, Bu. Mungkin besok pagi mungkin akan langsung saya laksanakan supaya saya tidak terlambat lagi. Nah, Bu Rika ini Malu juga, Bu. Ditegur sama kepala sekolah. Ya, semangat sekali Bu ya. Oke. Kalau memang Bu Rika sudah semangat sekali dengan rencana yang akan Ibu lakukan, tentunya Ibu punya komitmen yang kuat ya. Nah, siapa yang membantu Ibu supaya Ibu itu tetap dalam komitmen menjalankan rencana-rencana Ibu? Yang membantu siapa, Bu? Yang membantu ya tentunya suami dan anak-anak, Bu ya. Karena dengan bantuan mereka bisa meringankan beban saya pada pagi hari terutama ya, sehingga efisiensi waktu bisa terlaksana dan saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Ya, itu bagus sekali. Baiklah Bu, tadi kita sudah berbincang-bincang ya, Ibu mengutarakan masalah Ibu dan Ibu sudah bisa menemukan solusinya. Sekarang perasaan Ibu bagaimana setelah ini? Perasaan saya sangat lega sekali, Bu. Setelah tadi berbincang-bincang dengan Bu Anis, alhamdulillah jadi agak plong rasanya. Ya, belum Bu ya. Ya, Ibu apa yang bisa disimpulkan dari perbincangan kita kali ini, Bu? Mungkin yang bisa disimpulkan yaitu saya bisa datang ke sekolah tepat waktu, tidak melebihi jam pinjer dengan melaksanakan koordinasi atau kolaborasi dengan suami dan anak-anak, berbagi tugas, untuk bangun juga lebih awal sehingga tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, oke Bu. Bu. Iya, oke Bu Rika, Ibu Rika sekarang sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu sendiri. Semoga Ibu Rika bisa menjalankan rencana Ibu dengan baik dan Ibu Rika tidak terlambat lagi untuk berangkat kerja, dan semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan semuanya dalam perjalanan, selalu diberikan keselamatan ya, karena Ibu adalah seorang wanita yang kuat ya, yang juga bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Ibu. Semangat selalu dan sehat ya. Saya kira cukup Bu. Sudah cukup? Iya, terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.